Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini kita akan merajut dengan teknik mozaik. Di sini saya memakai benang milk cotton yang big ply gambar sapi. Teman-teman bisa menggunakan benang jenis maupun merek lain. Siapkan dua warna yang kontras sehingga nanti motif mozaiknya akan terlihat dengan jelas. Saya memakai warna hitam dan warna abu-abu. Hakband yang saya pakai ini merek Tulip nomor 5/0 atau 3 mm. Kemudian saya menyiapkan beberapa stitch marker untuk membantu penandaan supaya lebih mudah dan meminimalisir kekeliruan. Juga gunting untuk memotong benang. Bila teman-teman memakai benang polyester, nilon, bisa menyiapkan korek api untuk memotong benang. Baik, kita akan segera mulai perajutannya. Pola mozaik kita kali ini adalah kelipatan 23. Jadi, untuk awalannya kita akan menyiapkan jumlah stitchnya adalah kelipatan 23. Berapapun ya, misalkan seperti punya saya ini 4 kali kelipatannya 1, 2, 3, 4, berarti 4 kali 23 lalu ditambah dengan 3. Jadi foundationnya atau awalannya adalah kelipatan 23 kemudian ditambah dengan 3. Itu karena perajutan kita adalah berbentuk lembaran. Tambahan 3 akan dipakai untuk yang pertama adalah di bagian ini kita akan merajut HDC ya di sisi yang ujung paling kanan. Nanti akan merajut dengan HDC. Lalu setelah itu akan dilanjutkan dengan pola motifnya ya 23, 23, 23, 23 begitu. Kemudian tambahan satu stitch berikutnya adalah satu stitch yang di awal dari round atau row tersebut. Jadi misalkan di sini di awal kita membuat 1 DCFL, maka di sini kita tambah dengan 1 DCFL. Dan satu stitch berikutnya di sebelah sini adalah 1 SC. Jadi kelipatan 23 plus 3. 3 itu adalah 1 yang paling ujung di awal 1 HDC, kemudian 1 stitch. Ini adalah stitch awal dari pola 1 row ya. Dari row itu misalkan awalnya adalah SCBL, maka di sini membuat SCBL. Di sini awalnya adalah DCFL, maka di sini membuat 1 DCFL. Dan 1 stitch, 1 SC yang terakhir untuk mengakhiri perajutan kita. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau di contoh yang merah ini ya, yang warna utamanya merah ini, saya membuat kelipatan polanya ke samping adalah 1, 2, 3, 4. Ke atas juga 1, 2, 3, 4. Dan bagian tengah ini dikosongi, tidak ada motifnya. Nah, nanti pada video saya akan buat yang lebih kecil supaya nanti teman-teman bisa merajut lebih cepat selesai ya. Tapi nanti misalkan ingin lebih besar juga bisa, hanya tinggal mengadjust atau mengubah awalnya saja ya. Awalnya ini butuh stitchnya berapa. Nah, jadi misalkan teman-teman mau buat
seperti selimut begitu ya, lebih lebar atau lebih panjang lagi daripada yang saya buat sekarang, itu bisa tinggal dikalikan aja kelipatannya begitu. Nanti kita akan buat kelipatan 3 ya di video ini. Nanti contohnya adalah membuat 3, 1, 2, 3. Lalu nanti ke atas ini kita akan bisa buat 3 juga. Jadi nanti terakhirnya adalah sampai di sini ya, lurusnya ini sampai di sini begitu. Atau kalau mau lebih besar bisa 4 ke atasnya ya. Jadi ke samping kita buat 3, ke atas nanti 4. Jadi patokannya adalah yang di bagian sini. Kita akan buat 3 ya, karena ini adalah berupa lembaran. Jadi nanti dari sini ini pengerjaannya menyamping begini. Baru nanti kita bergerak ke atas. Jadi yang jadi patokan adalah bagian ini ya teman-teman, bagian yang ada rumbai-rumbainya ini. Nah ini kita butuhnya berapa kelipatan pola, berapa pola nanti yang mau dibuat seperti itu. Oke, daripada nanti tambah bingung karena kebanyakan teori, langsung saja kita segera praktek perajutannya. Di sini saya akan mulai dengan benang yang pertama warna abu-abu. Sebelum memulai perajutan, saya sudah menyisihkan ya ekor benang kurang lebih 2 meter. Jadi lebih baik lebih daripada kurang. Nah, ini sudah 2 meter. Lalu di sini kita buat slip knot karena awalan kita berupa I-cord. Pembuatan I-cordnya, ekor benang yang tadi sudah kita sisihkan kita arahkan ke depan hakpen seperti ini, lalu kait benang. Ini sudah 1 stitch. Lakukan lagi seperti sebelumnya. 2, 3. Nah, 3 stitch ini kita tandai dulu dengan stitch marker supaya kita tidak lupa ya teman-teman. Kebutuhan pola kita adalah kelipatan 23 plus 3. 3 ini kita buat dulu, kita tandai dulu supaya nanti tidak tertinggal. Nah, pasang saja stitch marker, ini sangat-sangat membantu ya teman-teman, biar kita tidak terlalu pusing begitu. Nah selanjutnya kita hanya tinggal menghitung 23 ya, 1 2 3 begitu sampai dengan 23, lalu kembali buat 23, kembali buat 23. Nanti kita ketemu setelah teman-teman menyelesaikan pembuatan I-cordnya sejumlah kelipatan yang dibutuhkan stitchnya. Nah, kalau teman-teman ingin pakai chain juga silahkan, tidak apa-apa ya teman-teman kalau merasa kesulitan dengan I-cord. Tapi saya suka menggunakan I-cord karena bagian akhir nanti, tampilan akhir ya, ini seperti ini. Nah awal seperti ini kalau dengan I-cord. Jadi rapi ya, awal dan akhir itu kurang lebih sama tampilannya. Oke, jadi saya tetap memakai I-cord sebagai awalan saya. Teman-teman kalau mau pakai chain juga silahkan. Yang terpenting adalah jumlah stitchnya tepat kelipatan 23 plus 3 stitch ini. Silahkan dilanjutkan. Ini saya sudah menyelesaikan pembuatan I-cordnya sesuai jumlah yang dibutuhkan. Kemudian di sini kita akan tambah dengan 1 chain. Begitu juga bila teman-teman awalannya adalah berupa chain, tambah dengan 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Lalu kita mulai merajut di stitch yang pertama di sini ya. Kalau teman-teman menggunakan chain berarti chain kedua dari hook, yang di hook tidak dihitung sebagai apapun ya. Kalau teman-teman pakai chain lalu bergeser ke kiri 1 2. Nah, karena kita di sini saya pakai I-cord, di sini saya langsung ke stitch pertama dari cord yang sudah saya buat.
Ini sambil hitung ulang supaya nanti tidak keliru ya. Nah, ini sudah buat 2. Lalu ini ekor benang atau sisa tadi saya ikut sertakan. Ini sisanya saya kurang lebih 50 cm ya, jadi cukup panjang sisanya. Berarti tadi misalkan teman-teman menyiapkan 1,5 meter, itu saya rasa masih cukup ya. Nah, seperti ini kita buat row 1. Untuk round persiapan adalah 1 SC di setiap stitchnya. Setelah sampai di ujung ini, kita akhiri dengan membuat 2 chain seperti ini. Lalu potong benang. Tidak terlalu pendek juga tidak terlalu panjang ya, tergantung teman-teman nanti ingin rumbai-rumbainya seberapa panjangnya. Nah, kurang lebih sekian aja ya punya saya. Oke, kita tarik. Nah, seperti ini round pertama dari round persiapan sudah selesai. Berikutnya kita ambil benang yang kedua. Sini saya pakai hitam. Oke, ini rumbai-rumbai ada di kiri atas, bukan kiri bawah, jangan sampai terbalik ya. Kiri atas seperti ini, jangan sampai meluntir. Kemudian di stitch pertama kita attach benangnya adalah di bagian back loop. Sama yang ini juga kita sisakan untuk rumbai-rumbai ya, jangan terlalu pendek karena nanti malah kerepotan ya kalau terlalu pendek. Attach benang kita buat seperti ini. Nih, tidak dihitung sebagai apapun ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa di ujung paling kanan ini kalau yang merajut dengan tangan kanan ya, nanti kalau teman-teman yang merajut dengan tangan kiri atau kidal, berarti yang ujung paling kiri itu kita isi dengan 1 HDC atau half double crochet. Jadi kita lilit benang 1 kali. Nah, HDC tanpa embel-embel back loop ataupun front loop, jadi HDC normal. Nah, seperti ini. Sudah. Berikutnya kita buat SCBL. SC di bagian back loop. Ini round persiapan round 2 ya. Round 2 persiapan kita buat SC di setiap stitch, tapi hanya melewati loop yang belakang atau back loop. Jadi kita buat SCBL all sampai dengan stitch sebentar, ini agak meluntir. Nah, saya rapikan dulu. Oke, ini ya. Sampai dengan stitch yang stitch marker biru. Jadi di stitch yang paling akhir ini nanti diisi dengan SC, bukan SCBL tapi SC normal ya. Jadi membuat SCBL nya adalah sampai di stitch yang ada stitch marker biru. Nah, stitch kedua sebelum yang ujung ya, di sini. Silahkan dibuat dulu SCBL sampai dengan stitch yang ini. Nanti kita ketemu untuk merajut di SC yang terakhir atau di stitch yang terakhir. Baik, ini saya sudah sampai di akhir. Di sini sudah SCBL di bagian ini, dan yang di sini seperti yang saya sampaikan sebelumnya adalah membuat SC normal. Jadi menembus kedua loop ya. Lalu kita buat 2 chain, baru kemudian potong benang kurang lebih sama dengan yang sebelumnya ya. Jadi
nanti bisa dirapikan terakhir ya, tapi jangan terlalu pendek motongnya, khawatirnya nanti untuk dirapikan dia akan semakin pendek lagi. Kalau masih ada agak panjang, nanti ketika butuh lebih pendek itu lebih mudah. Kalau udah terlanjur pendek mau manjangin itu yang susah ya. Oke, ini round persiapan sudah selesai. Berikutnya kita akan masuk ke motif. Sebelum ke motif, saya akan lepas stitch marker saya, beberapa stitch marker ya, atau kalau teman-teman mau seperti cara saya, tapi nggak apa-apa ya, saya pindah aja ini supaya lebih mudah bagi teman-teman. Lebih baik ribet sekarang kita pasang stitch marker bolak-balik, tapi nanti akan memudahkan pengerjaan kita berikutnya ya. Kita tandai di stitch yang paling pertama ini sudah sesuai ya. Nanti supaya kita selalu ingat bahwa di sini adalah kita selalu membuat satu HDC. HDC normal, bukan back loop, bukan front loop, tapi tembus aja kedua loop. Kita hanya membuat atau attach benang di bagian back loop, lalu HDC tembus ya, dua loop. Lalu yang di sini, di stitch berikutnya, ini adalah stitch pertama dari pengulangan yang pertama untuk motif. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 sampai di sini. Kemudian di stitch yang ke-24 berarti adalah pengulangan yang kedua ya, awal dari pengulangan yang kedua. Hitung mulai dari yang stitch marker ungu lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Berarti di stitch yang ke-24 adalah awal dari set pengulangan yang ketiga. Begitu. Lanjut, berarti dihitung mulai dari yang ada stitch marker ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Pas di bagian yang ini, yang sebelum stitch marker biru. Stitch marker biru tetap saya posisikan di sini karena nanti dia sebagai pengingat bahwa di sini adalah tambahan satu stitch yang sama dengan stitch pertama dari awal row kita, polanya, motifnya ya. Dan stitch marker kuning ini sebagai penanda bahwa di sini kita buat 1 SC normal, kemudian tambah 2 chain, lalu potong benang gitu ya. Jadi di awal adalah HDC, di akhir adalah SC. Oke, seperti itu. Kita akan segera mulai perajutan bagian motifnya. Penulisan pola motif pada video nanti akan dicetak dengan warna putih, itu adalah pola utama, sedangkan yang warna biru itu adalah pola tambahan. Jadi, misalkan teman-teman nanti akan merajut dengan bentuk lingkaran atau memutar, misal membuat tas atau topi begitu ya, silahkan merajut tinggal mengikuti pola yang dicetak dengan warna putih. Sedangkan bila teman-teman merajut tas yang pola atau motifnya terputus seperti pada butterfly bag yang sudah kita buat sebelumnya, itu berarti kita butuh tambahan satu stitch yang dicetak warna biru. Nah, di sini nanti kita menggunakan pola utama terlebih dahulu. Kita rajut pola utama yang warna putih begitu, lalu ada tambahannya
yang dicetak warna biru, untuk stitch yang lurusnya stitch marker biru di sini ya. Sedangkan untuk stitch yang paling ujung 1 HDC dan 1 SC ini tidak akan saya tuliskan pada pola di video ini, karena itu khusus bagi teman-teman yang merajut berbentuk lembaran seperti yang kita rajut sekarang. Jadi nanti pola itu penulisan 1 HDC dan 1 SC cukup kita ketahui bersama bahwa di setiap ujung dan ujung kita melakukan hal tersebut begitu ya. Jadi tidak akan tertulis di video. Baik, di sini kita masuk ke row 1 pola. Jadi untuk motifnya saya di row 1 ya. Jangan lupa selalu sisakan ekor benang ya, seperti ini. Ini saya hanya akan tunjukkan di sini di awal bahwa kita buat atau attach benang di bagian back loop. Lalu lepas ini ekor benangnya. Kemudian di sini kita buat HDC. Seperti ini. Ini kalau khawatir lepas, tidak perlu khawatir sekarang ya. Nanti kita akan rapikan belakangan nanti setelah selesai semua perajutannya. Oke, masuk ke motif row 1. Kita buat 1 DC FL. Nah, membuat DC-nya adalah kita turun 2 row, 1 2. Jadi di sini 1 DC di bagian front loop, lalu 4 SCBL, membuat SC di bagian back loop sebanyak 4, 1 2 3 4. Dilanjutkan dengan 1 DC FL di sini, kemudian 12 SCBL, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sebelas, 12. Setelah SCBL yang ke-12 kita buat 1 DCFL di sini, lalu 4 SCBL, 1 2 3 dan 4. Nah, seperti ini posisinya tepat ya di stitch yang sebelah sini lurusnya, karena yang lurusnya dengan yang stitch marker ungu ini adalah nanti awal dari set pengulangan yang kedua. Jadi silahkan diulang sesuai dengan pola yang tertera yang warna putih ya, lalu ulang lagi begitu. Setelah sampai sini warna putih lagi, dan di stitch yang di sini ini kita isi dengan 1 DCFL. Lalu di sini jangan lupa adalah SC biasa. Oke, berikutnya kita tidak akan membahas bagian akhir ini lagi. Kita hanya akan merajut bersama bagian pola utama. Jadi nanti teman-teman bagian awal membuat 1 HDC ini juga saya tidak akan munculkan lagi di video. Dan bagian akhir
ini juga tidak akan saya munculkan lagi di video. Jadi kita hanya merajut bagian motif utamanya ya, pola motif yang utama yang warna putih. Nanti tambahan-tambahan itu sesuai dengan yang sudah kita bahas atau sudah saya jelaskan sebelumnya. Silahkan diteruskan dulu perajutannya untuk row 1 motif. Sekarang untuk row 2 kita buat 1 SCBL, 1 DCFL, 2 SCBL, 1 DCFL. Kemudian 1 SCBL, 5 DCFL. Di sini 1 2 3 4 dan 5. Dua SCBL. Nah, ini hati-hati ya teman-teman, posisinya kita cek bagian belakang. Ini bagian ini ada 1 SCBL, lalu 5 DCFL, berarti kita akan skip 5 stitch. Ya, ini sudah terisi oleh SCBL ini, berarti yang di skip adalah yang di sini kita lihat ya. 1 2 3 4 5. Berarti berikutnya adalah di stitch yang ini. Nah, begitu ya. Jadi nanti teman-teman jangan sampai terkecoh. Nah, 1 2. Atau sebagai patokannya berarti berikutnya di sini kita buat lanjutannya ya, setelah 2 SCBL adalah 5 DCFL. 1 2 3 4 5, berarti sudah pas. Nah, di sini ya. 1 2 3 4 dan 5. Sudah pas, berarti kita tidak keliru memposisikan stitchnya. Ini memang harus teliti, apalagi saya sendiri ya, ini karena memakai warna hitam, jadi memang harus double telitinya supaya tidak keliru. Karena kalau sudah keliru, otomatis motifnya tidak akan terbentuk. Setelah 5 DCFL ini, di sini kita buat 1 SCBL, lalu 1 DCFL di sebelah sini. Lanjutkan dengan 2 SCBL, 1 2, lalu 1 DCFL. Ya, untuk row 2 silahkan dirajut dulu seperti ini pengulangannya, yang kedua dan ketiga, lalu di stitch yang ini berarti kita buat 1 SCBL, dan di sini adalah 1 SC tambah dengan 2 chain lalu potong benang. Silahkan nanti kita ketemu menjelang perajutan row 3. Pada row 3 kita buat 1 DCFL terlebih dahulu di sini. Kemudian 1 SCBL, 2 DCFL, 1, kemudian di sini yang kedua, lalu 1 SCBL,
1 DC FL. Dilanjutkan dengan 5 SCBL. Bentar, punya saya posisikan supaya rapi. 1 2 3 4, lalu di sini yang ke-5. Lanjutkan dengan 2 DC FL di sini. 5 SCBL. 1 2 3 4 5. 1 SCBL ke sebelah sini. 1 SCBL, lalu 2 DC FL ke sini. 1 2, kemudian di sini 1 SCBL. Seperti inilah satu set pengulangan pola untuk row 3. Jadi berikutnya ini lurusnya ini sudah mulai untuk set pengulangan yang kedua. Lalu di bagian sini jangan lupa untuk membuat 1 DCFL ya, yang di sini 1 DCFL, lalu 1 SC dan 2 chain. Silahkan dirajut terlebih dahulu untuk row 3. Sekarang untuk row 4 kita buat 1 SCBL, 1 DCFL, 4 SCBL, 1 2 3 4, lalu 3 DCFL, 1 2 3. Lanjutkan dengan 6 SCBL. Dari sini 1 2 3 4 5 dan 6. Setelah 6 SCBL, di sini kita buat 3 DCFL. 1 2 dan 3. Kemudian 4 SCBL. 1 2 3 4 dan terakhir adalah 1 DCFL. Ups, maaf, saya perbaiki. Sini 1 DCFL. Nah, seperti inilah satu set pengulangan pola untuk row 4. Berikutnya tinggal diulang, dan di stitch yang ini kita isi dengan 1 SCBL. Sini 1 SC, kemudian 2 chain dan potong benang. Silahkan diteruskan perajutan untuk row 4. Sebelum kita lanjut ke row 5, nih ya, hasilnya sampai dengan row 4.
bagian ini saling berlawanan arah ya, bagian ini dengan bagian ini. Jadi ini dua kelipatan pola. Nah, ini yang ketiga punya saya. Jadi bagian ini dengan bagian ini arahnya berlawanan seperti ini ya. Jadi ini untuk membentuk motifnya. Ini juga untuk sebagai patokan bagi teman-teman sambil cek di bagian ini apakah sudah benar ya. Kalau ada keliru sebaiknya segera diperbaiki daripada harus banyak dedel nanti di perlanjutan berikutnya. Oke, di row 5 sini kita buat 1 DCFL ke sini, 1 SCBL, kemudian 4 DCFL 1 2 3 4. Di bagian ini kita isi semua dengan DCFL 1 2 3, sebentar, lalu 4 di sini. Dilanjutkan dengan 3 SCBL 1 2 3, lalu 6 DCFL 1 2 3 4 5 dan 6. 3 SCBL 4 DCFL dan 1 SCBL. Seperti ini satu set pengulangan pola untuk row 5. Sebenarnya mudah ya teman-teman, nanti untuk row 5 ini nah bisa dicek di set pengulangan yang kedua. Begitu ketemu dengan yang warna abu-abu sama dengan yang sedang kita rajut, langsung kita buat DCFL ya, nggak usah di ini juga, asalkan tadi row 4 udah benar ya. Jadi row 5 kita pasti benar juga harusnya, begitu harapannya ya. Jadi ketika ketemu dengan yang warna abu-abu sama dengan yang sedang kita rajut, itu pasti DCFL, 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 DCFL. Nah, kalau yang warna hitam ketemu dengan warna hitam berarti SCBL. Gitu aja. Jadi mengikuti pola oke, tapi kalau untuk mempercepat kita caranya seperti itu ya. Untuk row 5 jangan di ini dulu ya, hanya untuk row 5 saja seperti itu untuk mempermudahnya. Oke, silahkan diteruskan perajutannya. Row 6 kita buat 1 SCBL 1 DCFL 4 SCBL 1 2 3 4, lalu 1 DCFL sini, 10 SCBL 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Lalu 1 DCFL, 4 SCBL, 1, 2, 3, 4, dan 1 DCFL. Satu set pengulangan pola untuk row 6 seperti ini. Jadi ini sudah membentuk semakin panjang ya. Ini seperti ini hasilnya. Jadi di sini 5, 3, di sini hanya 1 kali ini ya, yang warna hitamnya. Nah, yang sebelah sini seperti ini. Oke, silahkan diteruskan perajutannya untuk row 6. Jangan lupa nanti di stitch yang sini kita isi dengan 1 SCBL, kemudian 1 SC plus 2 chain. Di row 7 kita buat 1 DCFL, lalu di sini SCBL sebanyak 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lanjutkan dengan 10 DCFL. Jadi di bagian ini semuanya diisi dengan DCFL ya. 1, 2, dan setelah selesai membuat DCFL yang ke-10, dilanjutkan dengan 6 SCBL. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti ini satu set pengulangan pola untuk row 7 ya. 1 DCFL, 6 SCBL, 10 DCFL, 6 SCBL. Seperti ini saja, silahkan diulang hingga akhir. Kemudian di stitch yang sebelah sini berarti kita buat 1 DCFL, dilanjutkan dengan 1 SC, lalu 2 chain dan potong benang. Sampai dengan row 7, hasil motifnya seperti ini ya, sudah terlihat. Oke, seperti ini. Kemudian yang ini begitu ya, jadi sudah membentuk polanya. Nah, di sini kita akan lanjut ke row 8. Row 8 sangat mudah, kita hanya akan membuat SCBL di setiap stitchnya. Jadi berapapun jumlah stitch teman-teman di row 8 kita buat SCBL all ya. Kalau berdasarkan jumlah pola berarti kita buat 23 SCBL ya, karena pola utama itu kan kelipatan 23. Jadi tertulis adalah 23 SCBL, kemudian dengan warna lain plus 1 SCBL. Itu juga nanti untuk stitch yang di ujung ya, yang di bagian ini juga 1 SCBL. Kalau yang ini memang selalu SC normal plus 2 chain. Kalau yang di awal paling ujung paling awal selalu attach di bagian back loop dan membuat HDC normal ya, melewati kedua loop, lalu baru kemudian lanjutkan dengan
pola motifnya. Nah, di sini untuk row 8 adalah 23 SCBL. Silahkan dibuat aja SCBL, tidak perlu dipikirkan ya. Ini SCBL aja sampai dengan yang di sini juga tetap SCBL, lalu yang di sini baru 1 SC normal plus 2 chain. Ini saya sudah selesai untuk row 8, lanjut ke row 9. Di row 9 dan seterusnya itu sebenarnya polanya adalah sama dengan yang sudah kita rajut, tapi dengan urutan yang dibalik. Jadi kalau tadi kan urutnya 1 sampai dengan 7 begitu, lalu row 8 kita buat SCBL all. Ini di row 9 kita urutannya dibalik dari 7 ke 1. Jadi nanti sampai dengan row 15 itu mengulang saja. Jadi di row 9 polanya sama dengan row 7. Ya, jadi di sini kita buat sama dengan row 7. 1 DCFL, lalu 6 SCBL begitu. 1 2 3 4 5 dan 6, lalu 10 DCFL ya, sama aja persis ya, ini buat 10 DCFL begitu. Lalu nanti diteruskan dengan 6 SCBL untuk row 9 karena sama dengan row 7. Nanti pada row 10 itu sama dengan row 6, row 11 sama dengan row 5, row 12 sama dengan row 4, row 13 sama dengan row 3, row 14 sama dengan row 2, dan row 15 sama dengan row 1. Jadi silahkan dirajut ya untuk row 9 ini sampai dengan row 15. Nanti kita ketemu setelah menyelesaikan row 15 dan akan kita lanjutkan perajutannya bersama untuk row 16-nya. Row 15 nanti setelah selesai baru kita ketemu lagi ya untuk perajutan row 16. Nah, seperti ini ya untuk row 9, polanya persis dengan row 7. Jadi silahkan dirajut sesuai dengan yang tercantum di situ. Row 9 sama dengan row 7, row 10 sama dengan row 6, dan seterusnya sampai dengan row 15 sama dengan row 1. Ini punya saya sudah selesai sampai dengan row 15 ya. Jadi hasilnya seperti ini. Ini harus berlawanan ya arahnya. Nah, ini kalau ini ke atas berarti ini ke bawah begini. Seperti ini ke sini ya. Jadi sambil dicek ulang sebelum kita melanjutkan perajutan supaya nanti misalkan terlihat ada yang ganjil, sebaiknya segera didedel dulu begitu ya. Oke, setelah selesai row 15, sekarang kita lanjut ke row 16. Di sini polanya kita cukup membuat SCBL all ya, tapi kalau di sini tadi kita selalu berganti-ganti warna, kali ini tetap pakai warna terakhir yang dipakai di row 15. Berarti saya sini pakai warna abu-abu begitu ya. Seperti biasa, awal attach di back loop, lalu 1 HDC atau half double crochet. Nah, seperti ini. Baru kemudian buat 1 SC di bagian back loop di setiap stitch semuanya ya. Jadi sampai dengan ujung. Nanti di stitch yang paling akhir jangan lupa di situ kita buat 1 SC, lalu kemudian 2 chain. Oke, seperti ini aja polanya untuk row 16. Tidak ganti warna benang, lalu buat SCBL all sampai dengan yang di sini membuat SCBL, lalu di sini
SC biasa tambah dengan 2 chain lalu potong benang. Setelah row 16 selesai, sekarang kita lanjut ke row 17. Kita kembali membuat SCBL all, kali ini ganti warna benang. Nah, ini jadi bisa dikatakan bahwa nanti ini adalah row persiapan ya untuk pengulangan yang berikutnya. Jadi row 16 dan 17 ini adalah row persiapan untuk pengulangan yang selanjutnya. Seperti ini. Silahkan dibuat SCBL all dan seperti sebelumnya di sini sampai yang sini SCBL all dan SCBL maksud saya ya, sampai dengan yang di sini. Ini SCBL di sini, lalu yang di sini SC saja, 2 chain lalu potong benang. Silahkan diteruskan perajutannya untuk row 17 atau row persiapan untuk pengulangan yang selanjutnya. Setelah selesai row 17 dan sebelum kita lanjut ke row 18, kita pindahkan posisi dari stitch marker kita di sini. Ini stitch yang pertama ya, kita letakkan aja di sini, nggak apa-apa ya, dicantolkan aja seperti ini. Ini yang posisi kita selalu membuat HDC. Kemudian berikutnya ini stitch marker untuk menandai stitch pertama dari pengulangan ya, pengulangan yang pertama. Kita posisikan aja di sini, asalkan lurus ya teman-teman, jangan sampai bergeser posisinya. Kemudian berikutnya di sini bisa di bagian itunya apa, di loopnya atau juga pada batang DC-nya gini juga tidak apa-apa. Ini kita hanya untuk menandai dulu supaya tidak keliru karena kan sudah semakin tinggi ya, jadi supaya lebih mudah terlihat. Ini juga dipindahkan posisinya, jangan berubah ya, di sini dan di stitch sebelahnya. Setelah selesai memindahkan posisi stitch marker, row 18 polanya itu sama dengan row 1 ya teman-teman. Jadi kita akan mengulang lagi perajutannya row 1 sampai dengan row 15 begitu. Yang sedikit berbeda adalah kita merajutnya, karena ini hanya ingin dibuat di bagian pinggirnya saja begitu ya, seperti yang rajutan saya sebelumnya yang ini. Jadi kita kan hanya bagian pinggir, bagian tengah akan kita kosongi. Jadi di sini kita membuatnya hanya 1 kali atau 1 set pengulangan pola ya. Row 18 itu polanya row 1 persis. Jadi sampai dengan stitch yang di sini. Lalu di row yang di stitch berikutnya ini kita akan buat DCFL sampai stitch yang sebelumnya stitch marker yang ditandai. Nah, berarti sampai dengan sini 23 stitch diisi dengan DCFL begitu. Kalau misalnya seperti punya saya yang sebelumnya ini, karena ini 4 kali pengulangan pola 1 2 3 4. Nah, yang bagian tengah ini 2 kali 23 atau 46 DCFL. Sedangkan kita sekarang contohnya yang di video ini yang warna abu-abu dan hitam kan hanya 3 pengulangan pola. Jadi yang ini pola row 1 23 stitch, lalu di sini 23 DCFL, lalu di sini 23 stitch sesuai dengan pola row 1, lalu ditambah dengan 1 stitch yang sama dengan row pertama, dengan stitch pertama motif begitu. Lalu 1 SC, 2 chain dan potong benang begitu ya. Jadi kita buat dulu bersama bagian ini ya supaya tidak ragu-ragu begitu pengerjaannya. Row 18 dengan benang warna abu-abu. Oke, di sini berarti setelah membuat HDC 1 DCFL, lalu 4 SCBL, 1 2 3 4, 1 DCFL, maaf saya ulang,
12 SCBL. Dibuat dulu SCBL-nya sebanyak 12. Setelah selesai 12 SCBL, di sini 1 DCFL, lalu 4 SCBL. 1 2 3 4. Ini satu set pengulangan pola ya untuk row 18 atau row 1 ya. Kita hitung row 1 lagi ya biar tidak kebingungan teman-teman. Ini pola row 1. Kemudian dilanjutkan dengan 23 DCFL. Nah, di sini tinggal buat aja DCFL ya. Sebanyak 23, atau kalau misalnya tadi seperti pembuatan saya yang merah itu berarti 2 kali 23. Jadi bagian tengah yang tidak ingin dipasang atau tidak ingin dibuatkan motif itu berarti kita isi dengan DCFL sampai dengan stitch yang sebelah sini. Karena yang sini nanti sudah mulai masuk pola row 1 lagi. Nah, yang ini sampai di sini ya kita buat DCFL-nya. Setelah membuat DCFL sampai yang di stitch ini sudah 23 DCFL punya saya. Berarti tinggal melanjutkan sesuai dengan polanya ya. Pola untuk row 1. Silahkan diteruskan perajutannya nanti sampai dengan selesai ya untuk yang row ini. Nanti kita ketemu di row selanjutnya nanti untuk yang row 2. Lanjut, di sini polanya persis dengan pola row 2 ya. 1 SCBL, 1 DCFL, 2 SCBL, 1 DCFL, 5 DCFL, 1 DCFL, lalu di sini 1 SCBL, lalu di sini 5 DCFL. 1 2 3 4 5, lalu 2 SCBL. Nah, dicek dulu ya teman-teman, saya tadi hampir aja salah posisinya. Nah, ini harus lurus yang ini. Lima DCFL, ini sudah 2 3 4, kemudian di sini yang ke-5. 1 SCBL, 1 DCFL, 2 SCBL, 1 DCFL. Nah, ini pola row 2 sudah kita rajut ya. Berikutnya di sini kita berarti membuat 23 SCBL. Ya, dikatakanlah di set pengulangan yang kedua ya, lurusnya ini. Nah, dimulai dari sini berarti 23 SCBL. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan pembuatan pola row 2 lagi, ditambah dengan 1 stitch yang pertama awal row ya, seperti biasa aja, hanya yang berbeda di bagian tengah ini. Di set pengulangan yang kedua kita isi, kalau pas pakai yang warna abu-abu atau warna pertama berarti DCFL, kalau pas pakai warna hitam atau warna yang kedua kita
diisi dengan SCBL begitu. Seperti itu saja. Silahkan dilanjutkan perajutannya. Ini baru sampai pola motif row 2, diteruskan sampai dengan pola motif row 15. Nanti untuk row 16 kita ketemu lagi untuk memastikan tampilan atau perajutan selanjutnya. Nah, ini punya saya sudah selesai ya, 2 kali pengulangan. Ini sudah sampai dengan row 15 juga sudah saya buat. Seperti ini hasilnya. Bagian tengah kosong ya, jadi hanya ada di bagian pinggir untuk motifnya. Di row 16 kembali seperti yang sebelumnya, yang di sini ini kita tidak ganti warna benang, jadi tetap pakai warna yang pertama. Di sini saya warna abu-abu. Kita buat SCBL sebanyak 23. Jadi hanya sejumlah 1 kali kelipatan motif ya, stitchnya sampai dengan di sini. Lalu di bagian ini kita akan buat SCFL. Jadi membuat SC di bagian front loop. Dibuat dulu ini 23 SCBL. Oke, setelah selesai membuat 23 SCBL, dilanjutkan dengan 23 SCFL. Jadi sekarang membuat SC-nya di front loop. Seperti ini. Kalau mau membuat SC biasa, tidak apa-apa. Jadi SC normal ya, melewati 2 loop juga silahkan. Tapi di sini saya membuat SC-nya di bagian front loop. Kalau misalnya bagian tengah ini yang teman-teman kosong ini kan saya 1 kali kelipatan pola ya, 23 stitch. Misalkan teman-teman membuat 2 kali seperti ini, seperti yang punya saya yang sebelumnya, ini kan 2 kali, berarti di bagian ini saya buatnya adalah 46 SCFL ya. Jadi tinggal menyesuaikan aja bagian yang dikosongi berapa. Nah, di situ kita buat SCFL-nya juga sesuai dengan jumlah stitch yang kosong tadi, yang tidak diisi dengan motif. Nah, setelah itu di bagian ini kan pengulangan atau set pengulangan yang kedua ya. Sebentar saya arahkan kameranya. Oke. Nah, ini di sini ini lurusnya. Nah, berarti di sini sudah mulai SCBL lagi. Jadi ini lurusnya ini lurus ini, berarti di sini sudah mulai SCBL lagi karena nanti akan sesuai dengan pola begitu ya. Jadi yang SCFL hanya yang di bagian yang dikosongi, yang 23 stitch. Yang berikutnya SCBL lagi, dan di sini juga tetap SCBL, dan di sini SC biasa, lalu 2 chain potong benang. Seperti itu. Silahkan diteruskan dulu perajutannya. Jadi hasilnya seperti ini ya. Yang ini ada seperti pembatasnya atau garisnya, kemudian yang bagian ini tidak ada batasnya ya. Yang sebelah sini terlihat seperti ada batas lagi ini ya, loop-loop yang tidak dirajut. Nah, ini sampai di stitch yang sebelah sini itu dirajut dengan SCBL, dan yang sini SC biasa. Oke, berikutnya kita akan ganti warna ya. Sekarang warna hitam lagi punya saya, warna yang kedua. Berarti kita akan buat SCBL all ya. Jadi ini sudah untuk round persiapan lagi begitu. Karena saya ingin, maaf sebentar, ini saya perbaiki. Karena saya ingin bagian motif ini ke atas itu diulang sebanyak 4 kali. Dan setelah selesai membuat SCBL all, dilanjutkan kembali seperti sebelumnya ya. Kita mengulang pengerjaan row 1 sampai dengan row 15 motif di bagian ini. Kemudian bagian ini selang-seling antara DCFL dan SCBL. Jadi nanti seperti ini ya, jadi polos lagi, dan sebelah sini nanti kembali mengulang
pola motif row 1 sampai dengan row 15 begitu. Dan nanti untuk row 16 kita ketemu ya, kita ketemu lagi setelah menyelesaikan pembuatan yang di sini ya, pola motif yang set ketiga ya. Ini 1 selesai, 2 selesai, ketiga selesai, nanti menjelang keempat kita ketemu lagi. Oke, silahkan dibuat dulu teman-teman motifnya row 1 sampai dengan row 15 lagi. Ini saya sudah selesai ya, 1, 2, 3. Nah, karena saya akan mengakhirkan atau nanti berakhir di pengulangan yang keempat motifnya 4 set begitu. Di sini setelah row 15 untuk row 16 sama seperti sebelum-sebelumnya, kita tetap pakai warna yang pertama ya. Jadi saya tetap pakai warna abu-abu. Dan ini saya sudah rajut sampai row yang ke-17 ya. Jadi row 16 tadi pakai abu-abu. Di sini 23 SCBL, kemudian 23 SCFL dan 23 SCBL plus 1 SCBL di sini dan 1 SC normal ya. Lalu di row 17-nya SCBL all. Nah, ini sudah selesai round atau persiapannya. Lanjut ke pengulangan 1, 2, 3 yang keempat. Dimulai dari row 1 lagi ya teman-teman. Kita buat row 1 sampai dengan row 15 motif sekali lagi. Dan jangan lupa di bagian ini juga nanti diisi dengan motif supaya balance ya dengan yang sebelah sini. Jadi nanti bagian ini semuanya terisi motif. Ini aja yang kosong, nanti sebelah sini juga semuanya terisi motif begitu ya. Row 1 motif buat sama persis sampai dengan row 15. Nanti kita ketemu setelah penyelesaian satu set pengulangan motif yang di sini. Silahkan dilanjutkan dulu perajutannya. Ini saya sudah menyelesaikan sampai dengan row 15. Dilanjutkan row 16, tetap pakai warna abu-abu. Row 16 ini adalah row terakhir ya untuk perajutan kita kali ini. Ini sudah menyelesaikan ya, tinggal finishing aja. Di row 16 kita buat SCBL all, termasuk yang di bagian tengah yang ada motifnya ya. Jadi semuanya ini kita buat SC di bagian back loop. Nah, termasuk yang lurusnya ini ya. Ini kita buat SCBL all. Nanti ketemu di sini, termasuk yang di sini ya. Lalu di sini kita buat 1 SC normal. Silahkan diteruskan. Nah, ini punya saya sudah selesai keseluruhan ya perajutannya. Sekarang tinggal kita melakukan finishing. Ini adalah awal di sini yang dimana kita membuat attach benang di bagian back loop dan 1 HDC ya. Di sini kita akan rapikan bagian ini supaya tidak mudah lepas. Ini ekor-ekor benang. Kalau yang sebelah sini yang sudah ada 2 chainnya ini sudah aman ya, tidak mudah lepas begitu. Yang kita khawatirkan adalah bagian yang ini, khawatir dia lepas. Untuk merapikan bagian ini kita bisa dimulai dari ujung sini atau ujung sini, bebas saja ya. Oke lah, dari sebelah sini. Nanti ini juga sudah bisa dilepas ya teman-teman. Sudah selesai pemakaian stitch markernya.
ini saya akan mulai dari yang ini supaya terlihat ya, warnanya yang abu-abu, bukan yang hitam dulu. Nggak, sebenarnya dari hitam nanti juga dirapikan, cuman kalau warna hitam kan tidak seberapa terlihat begitu di layar. Nah, ini tempat kita membuat attach benangnya ya. Kita masukkan di sini, lalu kita kait ini benangnya, ekor benang, tahan dulu, lalu seperti ini, buat 2 chain. Oke, kita ulang ya, yang hitam. Oke lah, sekarang yang hitam ya. Di sini kait, lalu buat 2 chain, 1 2 tarik. Nah, seperti ini. Lakukan untuk semua ekor benang ini, yang di sisi ini saja ya teman-teman. Sisi yang lain tidak perlu melakukan hal seperti ini karena sudah rapi. Nah, ini bisa sebenarnya kalau misalnya benangnya pendek, setelah kait langsung lepas aja, nggak apa-apa ya teman-teman. Kalau pendek seperti ini langsung 1 2 tarik. Jadi kalau misalnya ingin lebih aman, lakukan seperti yang awal. Usahakan lewatnya adalah, kalau misalnya hitam adalah yang di hitam sini. Ups, 1 2 3, lebih aman lagi ya. Jadi sesuaikan aja, bisa seperti yang ini, yang pendek ataupun yang panjang, asalkan kita melakukan ini, nanti bagian ini lebih aman, tidak mudah lepas. Silahkan lakukan untuk semua ekor benang yang ada di sebelah sini. Yang ini tidak perlu dilakukan seperti yang barusan ini. Nanti tinggal kita rapikan panjangnya, disamakan ya, karena ini kan panjangnya tidak rata. Nanti disamakan setelah bagian yang ini selesai. Kenapa? Karena yang ini kan kita menunggu dia hasilnya panjangnya seberapa setelah pembuatan chain. Jadi nanti tinggal dirapikan supaya lebih rata begitu motongnya. Nah, ini ya hasilnya sekarang jadi lebih rapi tampilannya untuk sisi yang sebelah sini. Sekarang kita akan potong. Jadi ini seperti disisir dulu begini ya, dirapikan, diratakan. Nanti akan ada atau akan terlihat benang yang paling pendek. Nah, kita akan mengikuti panjang dari bukan tali ya, ekor benang yang paling pendek itu. Nah, karena kalau yang panjang bisa kita potong jadi pendek, tapi kalau pendek untuk dipanjangkan itu kesulitan. Jadi kita ikuti. Misalkan ini ya, punya saya patokannya yang ini, jadi kita gunting. Nah, seperti ini. Tidak perlu buru-buru, pelan-pelan saja sambil dirapikan, diratakan panjangnya. Nanti semuanya kita potong. Sisi ini selesai, nanti akan bergeser ke sisi ini ya. Potongnya usahakan tidak jauh beda dengan yang sisi sebelah sini panjangnya ya. Jadi nanti kurang lebih kanan dan kiri ini panjang ekor benang yang tersisa adalah sama. Saya sudah selesai memotong sisa-sisa benang di samping kanan dan kiri, dan ini adalah sisa benang dari perajutan saya kali ini dari 2 gulung warna hitam. Masih ada sisa kurang lebih setengah gulung ya dari ini gulungan kedua. Begitu juga dengan yang warna abu-abu, ini adalah sisa dari gulungan kedua, hanya tinggal sekian. Jadi untuk pembuatan
rajutan ini dengan motif 1, 2, 3 ke samping dan ke atas 1, 2, 3, 4. Bagian tengah kosong. Perlu disiapkan 2 gulung benang ya untuk masing-masing warna. Sedangkan pada rajutan saya yang ini ke samping 4 motif 1, 2, 3, 4 dan ke atas juga 4, 1, 2, 3, 4. Bagian tengah kosong ini untuk warna merah ini saya menyiapkan 3 gulung dan sisanya tinggal sedikit. Untuk warna peach ini 2 gulung dan sisanya juga sedikit. Jadi yang ini katakanlah 5 gulung ya totalnya, sedangkan kalau yang lebih kecil ini kita bisa menyiapkan 4 gulung benang. Nah, seperti inilah hasil rajutan kita. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat sajadah dengan motif mozaik seperti ini. Ini juga bisa diaplikasikan sebagai taplak meja, atau misalkan teman-teman mau membuat yang lebih panjang dari ini begitu, jadi shawl panjang juga bisa begitu ya. Tinggal diaplikasikan aja menjadi proyek rajutan apapun. Motifnya bisa dipakai atau diambil untuk membuat motif pada tas juga bisa. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video kita kali ini. Sampai jumpa di video lainnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya teman-teman semua. Sampai jumpa.